Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita dalam program IC Drilso Conversation to Scholars dengan sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Husnul Maria. Hari ini kita tapping pada saat sehari setelah demonstrasi para mahasiswa di DPR dan di berbagai kota. Ya, di berbagai kota. Jadi saya dapat kiriman dari Makassar, dari Semarang, dari ITB, dari Bandung, dari Yogyakarta kayak gitu. Bahkan rektornya katanya hari itu kuliah ditiadakan kayak gitu. Sebenarnya rektor UGM itu cuma satu. Jujurlah, ijazahnya itu gimana? Itu aja. Nggak usah yang kemana-mana kayak gitu. Nggak usah bikin propaganda atau apa yang membuat seperti itu. Satu aja. Terus, itu kontribusi kepada bangsa dan negara yang paling tidak dimasukin ke lab. Iya. Untuk diperiksa kertasnya. Ya itu. Terus kawan-kawan kita yang di MK ada yang menangis, Bang. Oh ya? Menangis yang kayak gitu ya. Tapi beginilah, bukankah kalian dulu yang memang mendukung? Dari mulai mobil SMK. Iya. Terus pakai baju kotak-kotak. Iya kan? Iya. Pilgub itu kan baju kotak-kotak. Iya. Sampai kemudian Pilpres 2014, Pilpres 2019. Iya. Ya, bukankah kalian yang berada di sana dan membuli-buli kita yang selalu berpikir kritis. Nah, kalau sekarang tahu-tahu kemudian muncul, ya alhamdulillah kalau bukan kita mau ngiring enggak. Alhamdulillah, pakailah itu panggung untuk taubat. Masya Allah. Loh ya iya dong. Kalau selama ini kan juga menggunakan media. Jadi dia harus taubat nasuhannya juga dengan media. Apa yang sudah terjadi. Tapi bagi kami yang memang selalu berpikir merdeka, berpikir insya Allah dalam kerangka sirotol mustaqim gitu ya, yang kita katakan yang hak itu hak dan benar itu benar, dan insya Allah kita bisa istiqomah menegakkan kebenaran. Insya Allah kita mungkin tidak perlu yang harus menggunakan panggung-panggung yang hari ini sudah diisi oleh kawan-kawan kita. Monggo panggung dilanjutkan. Kami juga sudah punya panggung dari kapan-kapan kayak gitu kan. Jadi itulah ininya. Jadi kalau ada yang bertanya, kok nggak ini? Nggak usah diajarin, kita sudah ini. Nah, oleh karena itu Bang, hari ini saya pakai kuning. Ini jas UI ya, bukan Golkar ya, atau bukan the yellow jacket yang dari New York kayak gitu ya. Kalau New York kan kriminal ini UI. Tapi ini bukan UI yang mahasiswa. Jas ini saya dibuatkan oleh UI pada saat struktural menjadi ketua program pasca sarjana ilmu politik dan program pasca sarjana ilmu hubungan internasional dari UI waktu itu. Makanya agak sedikit kekecilan karena waktu itu masih kurus ya. Hanya 25 years ago. Saya tadi buka-buka yang mana ya? Sekali-kali karena Bang seringkali netizen itu kalau bertanya atau apa nulis kayak gitu dipikirnya kita ini orang yang nggak ada kerjaan kayak gitu kan, sehingga ibu ini bapak ini nyinyir terus karena belum dapat jabatan. Halo, kami itu para pengajar. Bang Mursi itu masuk juga di kelas saya S2 S3 ya ilmu politik kayak gitu kan. Dan kami bukan job seekers. Bukan job seekers karena apalagi power hunters. Karena kami itu sudah yakin betul dengan rukun iman qadha dan qadar. Bahwa jabatan kita semua manusia itu sudah dicatat, dibuatkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakannya, dan ada catatannya di Sidratul Muntaha. Untuk apa menjadi penjilat hanya untuk jabatan kayak gitu kan? Oleh karena itu yang sebetulnya ini untuk diri kita. Ya untuk diri kita sendiri di dalam mengingatkan. Jadi kalau membaca kemarin Bang, anak-anak kita, kayak saya sedih ini kan persoalannya kalau udah mahasiswa saya berada di jalanan, kemudian rezim itu menggunakan aparatus negara untuk ransacking mereka. Ketua BEM UI
tangannya kan kena katanya kena pembatas tol. Sobeknya besar sekali, itu videonya viral. Ya itu anak kita juga, anak Via dari Fakultas Ilmu Administrasi yang dulu visit juga. Dipisahin. Ya. Jadi ini juga sedih, beberapa BEM yang dari UNJ kayak gitu ya, di beberapa yang kita kenal. Saya selalu mengatakan hati-hati. Tapi nggak cuma sekarang, dulu di 98 pada saat mahasiswa kita juga berangkat ke DPR, saya coba mengatakan, kalau di depan kalian itu ada tank, nggak usah sok tahu kalian berada di depannya tank. Kalau tanknya jalan, kalian kelindes mati, kayak gitu ya. Dalam konteks itu, kalau ada tank di depan saya, di depan kalian, masuk ke gedung-gedung DPR itu, ya kan? Jangan sampai ada Tiananmen Square di negeri kita. Waktu itu kan 98 ya, Tiananmen Square kan sebelumnya kayak 89 gitu ya. 10 tahun sebelumnya. Terus ada lagi yang senior menulis gitu ya, menulis mengatakan keberhasilan 98 kenapa cepet? Halo, 98 itu bukan kemudian cuma 98. Iya. Bang Nursi sejak kapan berjuang? Jadi 74 kalau eranya si siapa namanya yang dokter itu di UI masih dulu perlawanan terhadap kapitalisme. Kemudian ada yang tadi saya ngomong, saya kan 79 masuk di UI, itu sudah dikerjain juga kan untuk demo di DPR. Ya iyalah 77 78 kita masih ingat apa yang terjadi, tapi saya belum masuk ke mahasiswa Kampus Kuning dan menduduki DPR juga kan dulu. Terus 80-an, terus kasus Priok kayak gitu kan. Terus 90-an, baru 98 Soeharto turun itu. Jadi perjuangan 98 itu bukan cuma 98. Panjang itu ceritanya. Itu juga panjang. Artinya apa yang selalu saya ingatkan? Berjuang itu jangan terlalu berpikir hasil. Yang paling menarik tahu nggak? Dari 98. Apa? Menutup pelang selamat datang di kampus perjuangan Orde Baru. Itu tidak terlupakan. Bagaimana kita ngedesainnya di sebuah kantor pemerintahan. Iya. Maaf ya. Desainnya ini kita nostalgia sedikit. Kita ngerancang jadi kantor pemerintah. Nanti kita bikin begini. Pas kita mau ngerubuhin, banyak mobil parkir. Gimana Cali? Tutup kan. Termasuk dulu kayaknya Bang Akbar deh yang ke Salemba ditimpukin telur busuk kayak gitu ya, walaupun Bang Akbar adalah lulusan dari Fakultas Teknik FTUI kayak gitu ya, tapi waktu itu menteri pemuda, masih ingat banget itu saya. Terus waktu tentara masuk itu 80 berapa ya? Tentara masuk kemudian rangsaking ini, kita pada mahasiswa pada berada di bawah meja itu juga terjadi kayak gitu kan. Terus sempet nggak dulu di Koran Salemba, Bang? Enggak. Kalau di Koran Salemba. Koran Salemba itu juga sangat terkenal kan di dalam konteks ini. Terus juga ada kita mogok yang namanya semua kelas itu dikunci di Grendel, nggak boleh kuliah, gitu. Ada juga nggak taunya di Sydney University pernah kayak gitu. Jadi ada satu hari strike, seluruh kampus Australia itu strike. Lah saya kan kepingin lihat sebagai aktivis kayak gitu ya, tumben ini ada strike kayak gitu. Saya diberhentiin loh, ditanya mau kemana? Enggak, saya mahasiswa S3 di sini, PhD student, and I would like to know. Karena saya juga aktivis dulu waktu di kampus di Indonesia. Baru kemudian saya dibiarkan untuk jalan di kampus itu. Dilarang gitu tuh mahasiswa ini. Kita lagi strike. Harus turun ke jalan. Nah, strike bener-bener nggak boleh kayak gitu. Nah, jadi itu sedikit nostalgia. Sementara mahasiswa yang kasihan hari-hari ini, ya walaupun kita selalu kan kalau ada gerakan mahasiswa selalu dikatakan siapa yang nunggangin, ditunggangi oleh siapa, itu bahasa rezim itu. Selalu kan mahasiswa ditunggangin dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Tapi bagi mahasiswanya sendiri, Anda juga harus jujur, Anda ditunggangin atau Anda betul-betul dari kolbu. Karena kalau saya tanya ke mahasiswa saya, kan lagu UI kan diganti tuh, Mars UI-nya. Kalau dulu kan genderang UI. Terakhirnya kan membela Ampera kan.
Nah, genderang UI membela Ampera. Saya tanya, ada yang tahu di sini Ampera itu apa? Apa Bunda? Loh, di kelas Ampera nggak tahu. Amanat penderitaan rakyat, kayak gitu kan. Membela Ampera itu kan kayak gitu kan. Akhir dari lagu genderang UI. Jadi banyak sekali yang nostalgia, bukan nostalgia, romantisism di dalam kita sebagai aktivis. Tapi hari ini tentu saja yang ya beberapa kita membacanya. Jadi kalau ini dalam rangka kita membacanya, Bang Nursi. Jadi kalau kita lihat misalnya, kenapa jadi urusan undang-undang pilkada? Ya kan? Sebetulnya masalah bangsa yang selama ini. Jadi kembali tolong dilihat apa video-video yang 150-an video di IC The Real Show di YouTube IC The Real Show di channel kita. Itu sebetulnya mudah sekali bagaimana international, global mappingnya, bagaimana domestic mappingnya, tapi ujung-ujungnya adalah ideologi materialism, bagaimana liberalism, propaganda liberalism dan sebagainya itu dikembangkan dan posisi Indonesia di mana di dalam konteks itu dan di dalam konteks global. Sebetulnya gampang sekali bacanya. Tapi kalau yang apa-apa ini sebagai lit the fire istilahnya di dalam kalau kita ini apa sih sesungguhnya? Ini cuma puncak saja. Makanya kemarin ada kawan yang mengajak untuk ikut tanda tangan dia agar KPU sebagai mantan KPU untuk KPU. Saya bilang masalah Indonesia bukan masalah KPU. KPU itu masalah itu sendiri kayak gitu ya. Kalau kemarin cepat sekali wakil presiden dia tanda tangani, dia bahkan belum diubah PKPU-nya sudah disetujui, sudah diterima pendaftarannya. Nah kalau sekarang kenapa menjadi ragu kayak gitu kan putusan dari MK. Jadi untuk apa kayak gitu di dalam konteks ini? Karena kita tahu akar dari persoalan bangsa ini yang selalu kita katakan ada leadership, ada rezim otoriter, ada eksploitasi yang terlong-parlong dari ekstrativisme resources, ada kerakusan dari para rezim, ada nepotism, dan lari-larinya adalah authoritarianism. Legalism, pakai tambahan, authoritarian, legalism. Authoritarian, legalism karena menggunakan pasal-pasal dari konstitusi sampai regulasi, sampai perpu, sampai peraturan-peraturan menteri, ya. Untuk kepentingan sekelompok kecil elit bisnis Indonesia. Elit bisnis. Ya, kemudian nanti disebut kong kali kong persekongkolan jahat yang Bang Nursi selalu mengatakan unholy alliances, persekutuan yang busuk itu unholy ya nggak suci kayak gitu ya dalam konteks itu. Jadi Bang, kalau kita lihat banyak skenario, ini skenario siapa yang bikin? Nggak usahlah kita war-war, tapi ya bagian chaos ini masih ada rentetannya. Apakah masih mau 3 periode? Apakah masih mau sampai 2027? Cepet amat bacaannya. Cepet enggak, maksudnya itu kan kita sudah bahas. Iya. Jadi silakan di Pak Nursi memulai untuk membaca. Jadi ikra bismi rabbika. Jadi dalam rangka itu mudah-mudahan ini memberikan kemudian mengurai. Jadi so what can I do, what can we do di dalam konteks menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Karena kalau nggak bisa baca, bagaimana kita mengurainya? Ya tugas dari scholars biasanya membacakan, ya kan, membacakan supaya ini nanti menjadi referensi untuk langkah-langkah berikutnya, baik bagi negara, bagi rezim yang berkuasa, maupun bagi gerakan-gerakan mahasiswa di Republik kita yang tercinta ini. Gimana Bang? Mulai dari mana? Kita mulai dari yang makro dulu ya. Nanti baru masuk ke perilaku. Makro pertama adalah sejak Undang-Undang Dasar 1945 dijungkir balikan menjadi Undang-Undang Dasar 2002 yang mereka sebut sebagai Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana dikukuhkan oleh dekret dan kemudian diperkuat lagi oleh DPR 22 Juli 59 itu, maka pada hakikatnya Indonesia sudah terkalahkan. Di era Soeharto dari 65, 66 sampai dengan 98, sesungguhnya Indonesia belum terkalahkan secara penuh. Hal-hal menyebutnya liberal setengah hati.
Selalu. Atau liberal malu-malu. Iya, liberal kan kayak gitu iya, kan, kapitalisme malu-malu, liberal malu-malu. Iya, betul. Kan dulu dipakai malu-malu. Iya. Nah, jadi setelah reformasi di hijack habis. Apalagi setelah konstitusinya diubah habis. Artinya Pancasilanya udah disingkirin. Sudah disingkirin. Betul. Jadi artinya saya mencoba sekali lagi Husnu gini, saya mencoba, ini juga omongan kita di tayangan kita sebelumnya, mencoba mencari definisi apa yang dimaksud dengan sebuah negara kalah atau sebuah negara menang dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah peperangan. Terakhir kita bicara negara gagal. Negara gagal. Nah, artinya ketika kita ngambil dalam kayak gitu, maka sejak Undang-Undang Dasar 2002 sesungguhnya Indonesia terkalahkan sudah, total terkalahkan. Yeah. Kenapa? Karena tadi Husnu udah bilang, ideologinya sudah dikentutin. Jangan pakai bahasa itu, ideologinya di rubbishing gitu ya. Udah bahasa kayak gitulah. Iya. Jadi sudah dikalahkan habis. Regulasinya sudah ngikut kemauan. Pihak luar, pihak pemodal. Kemudian perundang-undangan lainnya sudah habis-habisan begitu kena ya. Nah, kalah dari situ. Nah, ini terminologi pertama dari cara Amerika melihat kemenangan, victory, istilah mereka. Jadi istilah mereka bukan sekedar the winners, bukan sekedar pemenang, tapi victory. Iya, victory di situ. Nah, itu terminologi. Selain kemudian mereka berhasil menduduki wilayah, mereka berhasil mempengaruhi orang, mereka itu indikatornya. Tapi kata kunci pertama adalah ketika sebuah negara ideologi dan regulasinya sudah mengikuti kemauan mereka, maka sesungguhnya negara itu sudah kalah. Negara itu sudah kalah. Dan itu sudah terjadi. Terjadi lewat yang namanya bagaimana kita mengubah Undang-Undang Dasar 2000 dan sejumlah regulasi sebagaimana kita sebutin berkali-kali sebelumnya pada talk-show kita sebelumnya. Sudah. Nah, ketika itu terlaksana, maka sesungguhnya fondasi yang sudah dibangun itu harus lebih diperkokoh. Satu, materialismenya ini harus lebih diperkokoh, tata ruangnya harus lebih didaya gunakan sedemikian rupa. Jadi fondasinya diperkuat, tata ruangnya dibangun begitu sedemikian rupa. Dekornya, interior dekornya harus benar, eksterior dekornya harus benar, harus sesuai dengan kemauan. Artinya apa? Agenda lebih lanjutnya adalah agenda untuk mewujudkan materialisme itu tanpa lagi punya lawan. Nah, di sini kelihatan dari sejumlah perundang-undangan. Saya misalnya sudah sejak awal menggugat Undang-Undang 20 nomor tahun 2001, 22 tahun 2000. Tentang apa itu? Itu tentang migas, lalu tentang listrik, lalu tentang berikutnya tentang penanaman modal, lalu tentang ASEAN Charter, lalu tentang sumber daya air, lalu tentang koper, macam-macam. Sampai ya pokoknya mining apa semua, kayak gitu semua. Ya. Dan itu juga misalnya dilakukan Muhammadiyah misalnya, itu kan masuk air. Lalu juga migas misalnya, yang hampir hingga hari ini undang-undang itu tidak pernah diselesaikan. Dan tidak juga diganti. Dan malah kemudian tetap jadi tidak ada yang namanya kekuatan memaksa untuk melakukan perbaikan. PGRI waktu itu BHP, undang-undang BHP iya, yang namanya komersialisasi pendidikan itu melanggar konstitusi. Iya. Tapi kan sekarang sudah dijalankan. Lah UI nggak ada rekrutmen PNS itu kan karena BHMN. Iya, artinya dari sana sesungguhnya dia menunjukkan fondasi-fondasi itu diperkokoh dengan tata ruang. Saya kan terus terang boleh dibilang tersentak dengan istilah Husnul education as a remedy, gitu kan? Itu sebenarnya karena kita menyadari bahwa sesungguhnya penjungkir balikan ideologi dan sejumlah regulasi itu hanya bisa diselesaikan dengan pendidikan sesungguhnya. Tetapi karena pendidikan dalam perspektif keteladanan tidak ada. Lalu kemudian interaksi sosial atau dinamika sosial politik ekonomi juga berantakan ngakur-ngakuran, amburadul istilah kita, social disorder, yang kemudian akan menuju nanti dalam konstitusi sekarang bisa menuju pada social disobedience yang kita sudah bilang duluan, akan ada constitutional disobedience dan sudah kejadian, gitu ya maksudnya. Bahkan sudah bilang, jangan-jangan nanti ada political disobedience. Jadi kayak DPR itu paham nggak sih dia sebetulnya kalau di dalam konstitusi atau undang-undang MK yang mengatakan bahwa final dan mengikat 24 itu kan berarti DPR semua sudah melanggar konstitusi. Constitutional disobedience. Nah, itu maksudnya saya memberikan contoh yang tadi Pak Nursi mengatakan constitutional disobedience. Nanti saya akan ceritakan bagaimana kemudian constitutional disobedience yang dilakukan oleh lawmaker. Iya.
Artinya dua pihak. Legislator and eksekutif. Iya, karena di Indonesia selalu undang-undang itu dibuat oleh presiden bersama DPR atau DPR bersama presiden. Itu harus difahami, makanya kenapa saya selalu mengatakan ketua MK yang iparnya presiden itu akan 100% konflik of interest. Karena dia mengatakan, oh saya tidak konflik of interest, artinya Anda nggak paham. Iya, nggak bisa dihindari itu. Kalau sudah sampai pada posisi konflik kepentingan itu nggak bisa dihindari. Nah, sekarang kalau sudah sampai pada posisi constitutional disobedient, pertanyaan berikutnya ini akan harus selalu menjawab, maka sebenarnya sampai di sini kan ini constitutional disobedient terjadi pertama adalah keputusan Mahkamah Agung yang menyetujui soal usia. Oke. Jadi riwayatnya, artinya ada pihak yang menggugat. Kita tidak peduli siapa yang menggugat, nggak ada urusan, karena kita tidak mau masuk aja. Di substance. Aktornya silahkan. Nah, ternyata keputusan MA 23 ini berdampingan dengan keputusan ini menarik usul. MK 60. Yang menurut para penggugat yang melakukan judicial review, ada dua partai, kalau usah kita sebut siapa, itu ternyata MK membuat norma baru. Norma barunya adalah partai yang tidak ada dalam legislator boleh mencalonkan dengan syarat itu tidak bermaksud. Tapi MK itu sering lo begitu. Ini bukan yang pertama ya, beberapa kan kayak gitu. Menurut di sini ada dua terjemahan. MK cuma punya tugas meniadakan norma, bukan mengadakan norma baru. Iya, nggak boleh. Kayak sebelumnya itu apa? Saya juga mengkritisi kayaknya di IC dari pernah kita bahas juga tuh. Nah, saya di sini jadi ada dua masalah kita harus Ini masalahnya masalah ketatanegaraan. MK boleh mencoret tapi nggak boleh bikin pasal baru. Itu artinya Husnul telah membatasi asas diskresi. Betul. Kalau Husnul bilang MK tidak boleh memuat norma baru, tapi meniadakan, jadi bahasa Husnul tadi MK boleh mencoret, tapi kemudian tidak boleh bikin norma baru. Berarti terjadi kekosongan hukum, gitu kan? Nah, pada kekosongan hukum sesungguhnya dikenal dalam hukum apa yang disebut dengan azas diskresi. Atau mereka menggunakan bahasa open legal policy. Open legal policy. Betul. Nah, open legal policy itu pada akhirnya adalah asas diskresi. Cuma kalau pakai asas diskresi, gitu ya, perspektifnya di sini, dia hanya menunjuk pada posisi bagaimana pelaksanaan undang-undang dan PP ke bawah, bukan kemudian dalam kerangka konstitusi. Nah, MK masuk, makanya mereka menggunakan open legal policy. Nah, apakah dalam konstruksi open legal policy itu berarti MK telah membuat norma-norma konstitusi? Kan di situ kata kuncinya, norma-norma konstitusi. Nah, kalau dalam pelaksanaan undang-undang yang diujikan terhadap konstitusi, maka sesungguhnya open legal policy-nya levelnya bukan di konstitusi, tapi di undang-undang. Nah, di sini muncul pertanyaan, apakah asas diskresi pada level itu masuk ke dalam posisi juga mencakup apa yang disebut dengan open legal policy? Saya belum pernah dengar bahasannya dari kalangan tata negara. Bang, kadang-kadang ini kritik saya kepada kawan-kawan hukum tata negara. Mereka cuma berkutak-kutik cuma di diksi kalimat-kalimat pasal-pasal, tapi pemahaman sosiologi hukumnya, politik hukumnya, psikologi hukumnya nggak masuk, ke budaya hukumnya nggak masuk. Kalau Bang Lutfi kan memang belajar ilmu hukum, tapi beliau ahli sosiologi hukum kayak gitu kan, dan karena politik ekonomi juga ahli politik hukum kayak gitu. Kawan-kawan kita enggak. Gini Husnul, saya mau bilang kenapa ngomong kayak gitu. Dan yang dipakai hukum tata negara melulu kayak gitu, nggak pernah ngundang yang political scientist. Apa artinya? Apa itu? Di sini saya teringat, Masya Allah, saya bersyukur saya pernah menjadi asistennya Purnadi Purbacaraka. Saya bersyukur. Salah satu dosen berpengaruh, bergengsi betul gitu ya. Saya diajak ke Pancasila, saya diajak ke UKI gitu ya, sama almarhum gitu ya. Saya bersyukur situ. Apa artinya? Karena Purnadi ngajarnya filsafat hukum, maka suka tidak suka saya harus belajar sosiologi hukum. Saya harus belajar yang namanya ekonomi hukum. Saya harus bicara budaya hukum, saya harus bicara psikologi hukum, saya harus bicara perbandingan hukum. Coba sampai kayak gitu, menarik itu. Saya harus belajar karena saya harus menggantikan Purnadi duduk di belakang. Profesornya nonton. Nanti kayak cerita itu dong antara sopir dan profesor itu. Cerita dosen yang satu profesor sendiri.
Ini menarik, ini cuma intermezzo. Ya. Jadi dia suruh itu karena sangat seringnya supirnya ngikutin profesor. Terus gimana kalau dia, jadi dia yang ngasih kuliah. Habis itu kan ada pertanyaan, masa kamu bertanya nggak bisa? Itu supir saya bisa menjawab. Padahal yang interview profesor adalah yang duduk yang dikatakan sebagai supir. Nah maksudnya saya juga gitu dulu menjadi asistennya Profesor Miriam Budiharjo, Insya Allah ya sama Profesor Nazaruddin Samsudin dari semester 5 itu udah jadi asisten kan, sudah diajak, sampai diajarkan juga yang namanya tingkah laku politik. Jadi misalnya hati-hati kalau kamu pergi ke lembaga ini, karena lembaga ini itu tautannya dengan ini, ya. Sebenarnya tahu nggak yang lembaga di Tanah Abang itu? Beliau itu sampai nggak pernah pergi ke sana. Jadi sampai datang aja nggak pernah. Karena dia takut diasosiasikan dengan lembaga itu. Di lembaga ini. Miriam loh. Beda dengan Pak Budiharjonya ya. Jangan disamakan kayak gitu. Dia cuma menikmati sebagai. Tapi itu saya belajar juga tuh buku ilmu politiknya. Iya, dasar ilmu. Artinya apa? Artinya saya selalu berhati-hati gitu loh ya. Misalnya diajak yang kasus KM50, diajak pergi ketemu presiden. Saya berpikir kalau nanti orang kan cuma memotret aja, ya kan? Tidak mengikuti apa yang kita sampaikan kepada presiden. Lah selama ini kita misalnya menjadi scholar yang kritis terhadap istana, terus ada fotonya, kira-kira gimana? Nah jadinya enggak, silahkan aja ini. Tapi saya mau sedikit merespon Husnul. Saya menemukan banyak sekali kaum kritis di Amerika dari universitas ternama. Itu memang menjadi sayap kanan gedung putih. Oh gitu. Jadi mereka tidak dimusuhi. Itulah. Mereka tidak dimusuhi. Tapi menariknya itu dipakai. Jadi untuk memperbaiki kepentingan jadi betul. National interest. Iya. Bahkan saya ketemu Husnul, saya merinding Husnul ceritanya. Dalam kerangka saya menulis Pahara Bangsa, saya menemukan sejumlah buku yang tidak ditemukan kota penerbitnya, tapi ternyata bisa menjadi rujukan gedung putih dalam rangka memperbaiki kebijakan yang benarnya. Menarik nggak? Iya. Artinya begini, mereka tipikal open minded betul gitu loh. Cara kalau kita udah di blacklist Bang. Betul. Dan itu yang bahkan untuk jadi pembicara di Bintek yang Depdagri yang bikin aja kita ada di blacklist. Nggak boleh udah. Di TV kita di blacklist. Udah habis sudah. Itu nggak masalah. Enggak, bagi kita nggak masalah. Tapi tadi kan menunjukkan bagaimana di dalam konteks negara dia memikirkan yang namanya kepentingan nasional. Apa kepentingan nasional di situ? Apa? Tegaknya ideologi mereka Husnul. Dia membutuhkan pemikiran yang hebat. Kalau teorinya Hegel antara yang tesis dan antitesis sehingga muncul sintesa. Di situ saya ngambil contoh begini Husnul. Kita pernah ngebahas di beberapa talkshow kita sebelumnya tentang Roadmap to Freedom for the Good and the Economic Society. Stiglitz bukunya. Buku 2024 yang luar buku terbarunya. Loh, dia masih tetap berpikir tentang peta jalan menuju kebebasan bagi baiknya masyarakat dan perekonomian. Padahal basisnya liberal. Basisnya liberal persoalannya. Roadmap to Freedom kan kalimat berarti kan liberal. Padahal dalam cara berpikir liberal, di sana berpikir begini. Mereka bilang liberalism is mental disorder. Kan dahsyat itu. Coba kebayang nggak? Bagaimana perdebatan pemikiran itu demikian tajam gitu dan biasa-biasa aja. Di Indonesia nggak bisa begitu Husnul. Tadi Husnul bilang kita dinyinyirin terus. Iya nggak apa-apa juga dinyinyirin. Apa gitu. Nggak usah dibaca aja kalau kita nggak kuat. Atau kita just time consuming. Udah. Bismillah, insya Allah kita doakan aja. Mudah-mudahan yang suka nulis-nulis seperti itu coba dipelajari. Kadang-kadang sebetulnya ini ada yang menarik kemarin. Kita disuruh wawancara mengundang Pak siapa yang kiai ulama yang dari Husin itu loh. Oh, Umar Hussein. Imran Hussein. Iya, berkali-kali saya disuruh juga berkali-kali Imran Hussein. Tapi saya juga mengikuti karena beliau itu political scientist. Iya.
yang dari Kairo, tapi dia juga ahli apa ya? Eskatologi Islam. Kemudian Islam yang kayak gitu. Menarik juga. Bahkan dia ngebahas surat Ar-Rum itu dalam perspektif yang menarik. Yang menarik. Perspektif yang menarik. Dia tafsir menarik dari Ar-Rum di dalam Ar-Rum kayak gitu, dan termasuk juga perang Ukraina. Dengan Rusia yang sudah kita bahas di situ. Sudah. Dan ternyata tidak jauh berbeda. Itu kita belum mendengarkan videonya. Artinya Hussein. Begitu Imran Hussein ngomong, kita udah ngomong duluan, cuman dia pakai ayat apa Ar-Rum gitu. Sebetulnya ya kita juga mau pakai ayat, cuma kan kita kajiannya bukan kajian kalam. Iya. Nah, balik lagi ke constitutional disobedience. Nah, ketika pemerintah dan DPR melakukan constitutional disobedience, pertanyaan berikutnya, tadi kan kita bilang MK melakukan apa yang disebut dengan open legal policy dan asas diskresi, yang menurut saya sesungguhnya itu soal biasa-biasa saja, karena nanti benturannya terhadap yang namanya filosofinya, benturannya terhadap ideologinya. Itu makanya kemudian kita bicara tentang Amerika. Sepanjang dalam kepentingan ideologi mereka menegakkan, biasa-biasa aja itu mereka bilang, sepanjang tidak bertentangan dengan ideologi mereka. Itu poinnya. Itu contohnya. Contoh sederhana misalnya ketika mereka mengizinkan bagaimana Cina di satu sisi mengekspor fentanyl atau kentamin, tapi di sisi lain Amerika melarang bagaimana Cina membeli high bandwidth memory tree misalnya, kan menarik tuh. Jadi close open circuit ekonominya terbuka, close open economical politik itu kelihatan gitu di situ. Nah, itu dalam rangka ideologi mereka. Jadi untuk tegaknya ideologi mereka memperjuangkan apapun. Itu menariknya kata kuncinya. Jadi walaupun kita misalnya saya sangat mengkritisi bagaimana negara Republik Indonesia itu connecting pembangunannya dengan obor atau BRI, Belt Road Initiative. Kan obor dianggap sudah negatif, jadi diganti oleh Jinping menjadi BRI kayak gitu, Belt Road Initiative. Kita dikonekkan kan pembangunan itu 100 lebih MOU-nya Indonesia dengan Jinping kayak gitu ya. Tapi di satu sisi Jinping ini kirim negaranya, national interest dari negara Cina, mikirin 1,5 miliar penduduknya. 1,43 sekian. Iyalah. 1,4 sekian miliar penduduknya. Dia selalu mengatakan kami tidak menjajah, tapi kami membeli. Makanya konsepnya dia selalu investasinya kan dikasih 190 tahun kan masih maunya beli IKN itu. Dijual ke Cina yang nggak laku, dijual ke Singapura nggak laku, terus mau dijual kemana lagi? Ya dalam konteks itu. Nah, cara pandang kepentingan nasional ini kan dia bisa lesson learn. Cina gimana, Amerika bagaimana? Amerika tentu dengan kroniknya ya, dengan sekutunya yaitu Eropa, ya, dengan kita. Indonesia di mana posisinya kalau tadi bicara tentang national interest? Tegaknya ideologi. Ya ideologi, ya rakyatnya, wilayahnya, ya lautnya. The dignity of people. Nah, dignity of the people. Itu di mana? Kita posisinya di mana? Nggak peduli kan itu. Yang penting anak saya bisa jadi, mantu saya bisa jadi, ya ponakan saya bisa jadi, ipar saya bisa jadi. Bagaimana? Kita balik lagi sekarang. Kalau tadi kita dapetin open legal policy itu kata dikunci oleh persoalan selama tujuan untuk menegakkan konstitusi, fine. Itu fine. Karena artinya kalau sejumlah ahli tata negara bilang nggak bisa, MK tidak boleh melahirkan norma baru, tidak boleh ada selama ini kalau open legal policy menguntungkan Anda terima. Itu kan misalnya, terus dibuat ininya akademik argumennya kayak gitu. Giliran nggak tidak sesuai dengan Anda tolak, nggak begitu dong. Terus bikin chaos. Iya, nggak bener dong, jangan begitu dong mikirnya. Terus bikin wa makaru. Iya. Jadi ya, wa makaru itu kalau Anda merekayasa, wa makarallah. Allah akan balas rekayasa. Oke, itu yang pertama, bagaimana open legal policy atau asas diskresi terjadi dalam struktur ketatanegaraan, terutama dalam konteks undang-undang terhadap undang-undang dasar. Lalu kemudian kita buka ketika yang terjadi constitutional disobedience, pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa menyelesaikan? Nah, kalau konflik lembaga negara dinyatakan diselesaikan oleh MK, sekarang MK sendiri yang berkonflik dengan yang namanya lawmaker. Itu gimana? Siapa yang menyelesaikan? Ada jalan keluarnya? Ihsanuddin Nursi sejak awal menyatakan jalan buntu. Coba buka lagi constitutional
deadlock. Iya, coba buka YouTube kita sebelum-sebelumnya. Iya, jalan buntu konstitusi kita pernah bilang kok. Makanya kenapa kembali ke Undang-Undang Dasar 45 karena ada MPR. Perwujudan Majelis Perwujudan Rakyat. Ya, penjelmaan rakyat. Kedaulatan rakyat. Iya. Artinya sekali lagi sekarang sesungguhnya bagi kalangan tata negara yang mendukung sistem presidensial penuh, bagi mereka yang mendukung penuh Undang-Undang Dasar 2002, maaf Unsur, sekarang sedang dipermalukan. Tapi secara akademik. They have a consciousness. Enggak, selama ini kan kita cuma berdebat di forum-forum tertutup. Yeah. Misalnya di Lemhanas, di panggung akademik gitu kita berdebat. Tapi kali ini sesungguhnya kalau kalian terbuka cara berpikir kalian, saya bilang kalau cara berpikir kalian terbuka, kalian sesungguhnya bisa menangkap bahwa kali ini kalian dihadapkan oleh satu kondisi jalan buntu. Lalu kalian turun dengan demo. Kalahlah si lawmaker. Padahal di sini di balik yang namanya jalan buntu konstitusi diturunkan dengan demo besar-besaran kalah si lawmaker dalam hal ini pemerintah dan DPR. Pertanyaan berikutnya, emang jalan buntunya selesai? Enggak juga. Enggak selesai. Jadi kalau kemarin itu merasa sudah berhasil, enggak. Karena masalahnya juga enggak selesai. Itu kita bicara tentang konstitusi kok. Disorder. Iya, konstitusional. Konstitusi chaos, konstitusi apa tadi? Kalimat pentingnya konstitusional distrust. Konstitusional disorder, konstitusional disobedient. Nah ini Masya Allah berapa tahun lalu nih kita sudah ngomong. Constitutional disobedient ini konsepnya itu kita ya. Udah lama ini Husnul, kita ngomongin berkali-kali. Ya, jadi maaf ya kalau akhirnya saya bukannya tidak berhadapan dengan mereka Husnul. Dalam forum-forum Lemhanas, dalam forum-forum itu bukan tidak berhadapan. Beberapa kali kejadian di bawah Andi Wijayanto sebagai gubernur Lemhanas berapa kali saat? 3 kali. Saya dengar. Undang ya teman saya itu kan? Sama sahabat saya. 3 kali. Terus kalau di bawah gubernur Lemhanas sebelumnya, lupa namanya. Udah saya lupain aja. Memang kebetulan dia sudah tidak mau ngundang saya. Tapi di bawah gubernur Lemhanas sebelumnya, saya berkali-kali. Artinya ada problematik di sini di kehidupan kenegaraan kita gitu. Nah, sekarang yang harus kita cari adalah bagaimana menyelesaikan tadi kita selesaikan politiknya atau kita selesaikan konstitusionalnya. Karena kalau selesai politiknya berarti perilaku. Nah, ini di sini ketemu. Kalau tadi kita bicara sistem, sekarang kita bicara perilaku. Political behavior-nya. Misalnya ada orang yang menggunakan pesawat pribadi sampai 8,6 miliar hanya kan duit pribadi. Duit dari pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, maksudnya saya lagi defensif gitu. Enggak, yang menariknya adalah perilaku politiknya kok kan sampai pada posisi dituding sebagai bentuk legasi hitam. Tadi kan kita bilang, ini pasti ada persoalan misinya adalah tegaknya ideologi materialisme. Yang kedua, di sini pasti ada kepentingan-kepentingan tertentu di sini pentingnya. Artinya mereka ngambil kita tesis tentang bagaimana tesis reformasi yang muncul dalam sejarah kaum Protestan. Ingat ya? Ingat ya? Bagaimana orang kaya berhadapan dengan negara, bagaimana orang kaya berhadapan dengan rumah ibadah, gereja. Dalam Protestantism tadi itu the separation between state and church. Muncullah deetik Protestan, deetik Protestan. Deetik of the spirit capitalism. Max Weber. Max Weber. Di situ kan kelihatan gitu ya. Kalau ngambil tesis ini. Weber selalu mengatakan modernisme, agama harus ditinggalkan. Kemudian negara, the separation Protestantism, the separation between state and church. Tapi pada saat yang sama, Protestan ethics-nya di dalam kapitalisme dipakai. Jadi artinya moral ethics agama itu walaupun kau mau jadi sekuler, tetap aja ada. Karena itulah referensi. Satu, yang kedua, di situ bukti manusia butuh agama. Manusia butuh agama. Makanya kalau John Locke selalu mengatakan bahwa jangan serahkan kekuasaan kepada ateis, karena ateis itu tidak punya limitation. Sementara yang punya agama paling tidak dia ada limitation dari firman-firman Allah. Nah, di situ perbedaan materialisme. yang menarik nih. Kalau sampai di sini perdebatan materialisme seru antara materialisme liberalisme
Materialisme di situ, sama materialisme sosialisme di situ, sama ada lagi ketemu di sini materialisme religiosisme. Gitu. Jadi kalau tadi kita bahas materialisme religiosisme yang dari konsep misalnya yang barat tadi ya, yang Protestanisme, Weber sendiri masih walaupun dia mengatakan modernisme itu pisahkan agama. Jadi agama itu nggak boleh ikut di dalam modernisme, itu konsepnya konsep gampang. Karena total liberalismenya begitu. Makanya modern nation state itu pada dasarnya adalah sekularisme. Betul. Jadi kalau kita lihat dari ini, itu jelas memisahkan antara agama sama negara. Agama dan negara. Itulah modern state. Iya. Tapi pada saat dia berkapitalisme, makanya materialisme masih ada juga yang percaya dengan Tuhan kan, berarti dengan Kristen etik kita di Kristen etik ya, etik. The spirit of capitalism, the ethic of Protestant. Protestanisme di dalam konteks itu. Lah ini juga. Nah ini sebenarnya saya pernah melakukan studi banding antara kekuatan Protestan dengan Katolik yang ada di Kongres. Menarik Kusno. Iya. Menarik itu menarik. Jadi ketika saya mencoba ada Yahudinya di situ. Iya pasti. Dan berada di atasnya. Makanya kita selalu kan Judeo-Kristianism di dalam konsep. Dia dijadikan di dalam satu. Itu kajiannya panjang tuh, Judeo-Kristianity. Iya. Oh, itu panjang itu. Panjang, nanti kapan-kapan ya. Iya, kita boleh. siapkan dengan boleh. Kita lebih ke arah peradaban kontestasi, peradaban Judeo-Kristianism dengan Islam di dalam kehidupan ekonomi politik dan politik hari ini atau global politik hari ini. Itu bisa juga masuk di dalam konteks analisis kan. Kita bisa analisa kita kan terbuka. Oke. Jadi tadi dua ya. Jadi pertama kita sudah bicara tentang ideologinya, lalu kemudian tentang ideologi kerjanya. Kan tadi ideologi itunya, ideologi puncaknya, ideologi lainnya, lagi ideologi kerjanya sudah kita lihat. Nah, pada posisi ideologi kerja dengan perilaku itu, pendekatan perilaku, muncullah demokrasi yang seperti ditulis dengan versus dinasti jadinya. Di sini muncullah konflik. Seperti keputusan MK 23 dan keputusan MK 60. Kenapa? Karena dia berhadapan antara demokrasi dengan dinasti. Disinilah yang di blow up oleh banyak orang. Itu nggak sih? Jadi demokrasi versus dinasti ini yang di blow up oleh banyak orang. Mereka tidak pernah melihat bahwa beyond the democracy, saya bilang project. Nah, beyond the dynasty, apa coba? Apa? I am the law, I am the king. Iya, negara adalah saya. Apa bahasa Prancisnya? Lupa kita. Ya, bahasa Indonesianya negara adalah saya. Tadi itu dari bahasa Prancis. Iya, I'm the king, I'm the law gitu ya posisinya. Nah, artinya ketika orang tidak melihat orang belum melihat beyond the demokrasi versus the dynasty adalah problem masing-masing nilai, kan berarti problematiknya orang cuma menganalisis kemasan, orang cuma menganalisis kosmetik, Husnul. Seperti sekarang saya lihat, Husnul pakai jaket kuning nih, apa nih? Orang cuma ngebahas kuningnya nggak benar nih Husnul, kuningnya bukan itu, bukan itu. Nah, pakai teori komunikasi, we have to look the tacit and the implicit message. Jadi bukan explicit message-nya, tapi the tacit and the implicit message-nya. Betul. Itu yang mesti kita lihat. Jadi sama beyond the line, behind the line, between the line. Betul, between the line. Nah, itulah makanya ketika Joko Widodo disebut sebagai meninggalkan legacy hitam, dan legacy hitam itu adalah IKN, diikuti dengan yang namanya demokrasi versus dinasti. So, mestinya kita mengetahui siapa yang sedang memainkan Indonesia. Kenapa kemudian itu muncul, misalnya kata-kata itu muncul dari barat, bukan kata-kata yang muncul baru kemudian kita ikutan. Iya, ini permainan dinasti. So what gitu loh. Ngerti maksud saya? Iya. Jadi analisis perilaku kita sendiri, walaupun teman-teman adik-adik kita bilang, anak-anak kita bilang, ini king of lip service misalnya gitu ya. Di sini king of liar misalnya. Liars. Itu tapi nggak cuma di Indonesia ya. Si Bush dulu dibilang juga jadi the lies, jadi berapa jumlah apa? Kalau saya ngutip Amerika soal begitu banyak sekali. Banyak itu buku-bukunya. Banyak sekali. Dahsyat itu Husnul. Jadi kalau sebagai tapi nggak apa-apa, namanya mahasiswa itu kan juga selalu belajar. Biasa, enggak. Jadi kita yang jadi dosen ya bukan mengarahkan ya, apa namanya? Ya mendidik kayak gitu ya. Nanti di kelas kita analisis lagi apa sebetulnya yang kalian lakukan di dalam konteks itu, visi misinya apa, kemudian
apa tujuannya turun dan sebagainya. Karena apa? Karena discourse itu nggak seperti zaman kita otoritarian dulu ya, karena kita kan dipaksa untuk berpikir kan. Bagaimana sekarang dianggap untuk kreatif. Untuk kreatif, untuk baca, untuk masih ingat nggak dulu kita baca bukunya Harold Krauts saja kan dilarang, buku yang militer itu ya, Indonesian military itu kan dilarang. Kita banyak sekali buku-buku yang dilarang, tapi kita dapat fotokopian, kita bahas itu sehingga kita memahami sebagai aktivis. Kalau anak-anak sekarang kan mungkin dari media sosial yang itu pendek-pendek kayak gitu, nggak utuh di dalam cara berpikir. Makanya ya setiap generasi ada persoalan tersendiri dalam, apalagi kemudian materialisme. Kalau dulu tahu-tahu pimpinan mahasiswa diundang ke istana, pulang-pulang dapat waktu itu ada yang dapat apa ya? Pokoknya dapat yang kayak gini-ginilah. Terus ada yang dikirim, ngapain ngirimnya ke Cina misalnya? Iya. Loh, Cina itu kan nggak ada partai politik, nggak ada pemilu, kayak gitu loh. Tapi dikirimnya ke Cina. Partai-partai kita juga, belajar dari Cina. Apa? Cina itu belajar apa? Katanya Anda demokrasi, kenapa jadi perginya ke Cina? Cina, komunis, nggak ada pemilu, nggak ada politbiro yang berkuasa, kayak gitu. Gak naik kayak gini-gini, kadang-kadang kita menutup mata. Oh ya, tapi dia berhasil dengan ekonomi. Anda pelajari dengan baik. Nah, ketika mereka bilang berhasil ekonomi, itu soal government effectivity, government effectiveness. Itu kalimat begitu sih. Tapi with authoritarian. Iya, balik. Artinya ketika Husnul bilang with authoritarian, itu kan berkaitan dengan istilah demokrasi. Ya. Kan ke situ baliknya. Jadi ketika ini kajian juga menarik Husnul kalau sampai ke situ. Bagaimana Amerika sekarang harus mengakui keunggulan Cina dalam perspektif efektivitas pemerintahan. Ya, karena teman-teman ekonomi kan selalu kayak gitu. Saya bilang demokrasi is a mess. Jadi kalau Anda ikutin demokrasi itu pasti messy. Iya. Kenapa? Karena kita itu from the bullet to ballot. Iya. Gitu kan. Iya. Yang kalau di yang tadi authoritarian, itu kan dengan bullet. Iya. Dengan senjata. Tapi di demokrasi dengan surat suara. Iya. Dari peluru ke surat suara, dari surat suara ke peluru. Begitu. Kayak gitu. Makanya di dalam demokrasi itu ya messy. Dan di dalam demokrasi jangan berpikir kita harus efektif pemerintah. Gak ada dalam demokrasi efektif itu, gak ada. Dan sekarang menariknya Husnul, kalau pakai terminologi Husnul, the bulletnya itu bukan pengertian timah panas. Bukan. bisa perempuan. Oh iya, harta takhta. Bisa jasa, bisa jabatan, bisa KPK. Jadi the ballot and the ballot, gitu ya, antara peluru dan surat suara. Itu Anda harus juga paham. The ballot itu, surat suara itu sendiri, jangan diterjemahkan betul-betul sebagai surat suara. Bukan, maksudnya ya perdebatan, maksudnya. Jadi kita menggunakan non-violence, excluding the use of force, istilahnya kayak. Di situ, dan partisipasi. Enggak, itu juga bisa dimaknai dalam bentuk misalnya bagaimana memfabrikasi tentang suara itu sendiri, dan kemudian bagaimana merekayasa ketenaran. Itu Husnul. Merekayasa ketenaran media dengan melalui survei. Itu maksudnya gitu loh. Jadi itulah namanya propaganda. That's not the namanya bukan survei untuk plebiscit demokrasi, tapi propaganda. Dan sampai di situ saya teringat bukunya ini tadi karena saya bicara buku Harold Krauts, saya teringat bagaimana buku Joe Flanagan, buku langka berjudul Indonesia Law, Propaganda, and Terror. Wih, menarik kan? Bukunya saja sudah menarik. Lalu saya berpikir, kenapa dia mengkaji propaganda dengan teror ya? Tadi ternyata bagaimana sebuah komunikasi bisa direkayasa sedemikian rupa sebagai sebuah bentuk propaganda, tapi sekaligus juga bisa direkayasa sebagai bentuk teror. Gitu loh. Wih, dahsyat. Dan ternyata di era terrorizing kita. Iya, terrorizing. Jadi ada orang yang kemudian kita nggak tahu dari mana melalui propaganda lembaga survei setiap hari itu di packaging kayak gitu kan. Kalau yang namanya propaganda kan harus ada packagingnya, di packaging setiap hari ada di media, yang setiap hari terus di media dan sebagainya. Itu akhirnya itu meneror kita. Nah, itulah kemarin keberhasilan propaganda. Bukan the truth. Kalau kemarin
Nih, saya mau bilang nih, KIC The Real Show, keberhasilan propaganda biru. itu di WA group kita udah rame loh Bang, kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, oke. Itu keberhasilan. Itu kita membaca. Itu dalam membaca dengan kolbu. Iya, dan itu dalam perspektif kita nganalisis dinamika masyarakat. Tidak ada maksud apa-apa, cuma bilang, oh iya ini propaganda biru, keren yang propaganda biru ini gitu. But beyond that. Gitu. So what dengan itu? Gitu. Di mana posisi national interest kita? Di mana posisi anak-anak kita? Jangan sampai anak-anak kita cuma jadi mesin politik dari propaganda biru. Iya. Kan itu persoalan. Iya. Nah, disitulah tadi ketemu bahwa propaganda biru itu ternyata dipicu oleh MA23, MK60, tapi kemudian orang tetap lupa bahwa akar masalahnya adalah desepsi yang akarnya pada Undang-Undang Dasar 2002. Jadi beberapa kawan yang sudah bicara panjang lebar misalnya dengan Pak Amin, ikut nggak waktu itu? Kan oke, Pak Amin minta maaf, melucuti peranan MPR. Tapi pada saat yang sama, ya Pak Amin tidak Pak Amin sendiri kan sebetulnya. Kalau di MPR itu ya 700-an orang itu ya harus bertanggung jawab. Jangan kemudian karena ini kan lembaga dan keputusan kolektif gitu ya, majority rule yang seperti itu. Nah, tapi pada saat yang sama, yang menariknya kalau kemudian itu mungkin Pak Amin harus bicara secara terbuka bagaimana sebetulnya pressure, tekanan-tekanan yang diberikan, siapa yang bikin dan itu draft? Pak Amin belum pernah Kita membaca siapa yang bikin draft sebetulnya, bagaimana di DPR waktu itu dari satu meja ke meja yang lain itu terjadi, sampai yang paling saya sesalkan itu yang pasal 66A ayat 2 yang presiden orang Indonesia asli. Dia ubah, dia pasang. Ya itu. Ya. Tapi sebetulnya ada pasal lain yang aslinya itu belum sempat diubah. Kemungkinan itulah tangan Allah ya, qadarullah itu seperti itu kayak gitu. Qadarullah pun itu kemudian pada 10 Agustus 2002 masih mereka sebut Undang-Undang Dasar 45 yang telah diubah 4 kali ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 yang dikukuhkan oleh dekret Presiden 5 Juli 59 dan dipertegas lagi oleh DPR pada 22 Juli 1959. Apa poinnya? Kata-kata adalah coba kita urai satu persatu item. Jadi unit analisisnya kita pretelin gitu. Ini unit analisis 4 perubahan, ini unit analisis konstitusinya sendiri, unit analisis dekretnya, unit analisis pengukuhan DPR masing-masing. Ini kita akan dapat terus menarik. Betapa sesungguhnya di situ terjadi Allah tentang mengasih tahu betapa kalian adalah perilaku-perilaku yang tidak istiqomah. Itu kalimat itu. Tapi kalau mengingat ini ya, jadi bagaimana waktu reformasi di hijack, itu kan sebenarnya di hijack karena dibajak kayak gitu ya, dibajak itu seperti itu. Tapi kalau kita ingat pembelajaran itu the abolition of Khilafah Turki Utsmani ya yang 3 Maret 1924 itu kan pertama juga kemudian bikin konstitusi. Konstitusi waktu itu ya Prancis dan Amerika, ya kan? Terus kemudian turunannya, undang-undangnya itu juga banyak kan, sampai perempuan nggak boleh pakai jilbab, bahasa Arab tidak boleh, sistem pendidikan, sistem perkawinannya, kemudian jadi undang-undang. Nah, kalau tadi Bang Nursi mengatakan tentang bagaimana dari konstitusi kemudian turunan undang-undangnya, siapa yang drafting undang-undang, saya masih ingat karena di awal-awal dulu kan saya juga masuk timnya pemerintah di dalam drafting undang-undang partai politik, pemilu dan susduk. Jadi kita bikin, tapi kan waktu itu ada Prof Nazar di situ, Pak Ramlan di situ, Pak Rosadi di situ, jadi ada 4 dan saya ya, 4 dari 9 anggota KPU yang berada di. Nah, kalau waktu itu kita nggak mau ada orang bule. Tapi kalau kita lihat NDI di situ, IDE Carter di situ, Foundation di situ. Carter Foundation di situ. Kalau tadi juga mengatakan bagaimana Jimmy Carternya sendiri yang datang ke KPU waktu itu, saya termasuk yang mendampingi ketua KPU Pak Nazar menerima Jimmy Carter dan istrinya. Jadi kan balik lagi kan Islam kompatibel dengan demokrasi itu di Indonesia. Di Washington gimana Bang?
Jadi, nah kalau itu aja panjang Husnul karena nggak maksudnya kan tadi juga masuk ke arah ternyata demokrasi won dari Islam ya. Jadi balik lagi ya kita kalau kita bahas demokrasi itu banyak varian. Ya kan demokrasi yang mana? Makanya saya selalu menantang. Rebut tafsir Pancasila, bikin demokrasinya demokrasi Pancasila. Yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya di dalam konteks itu. Jadi ayo kita berpikir terus. Jadi kelompok-kelompok yang selalu dianggap kita kan dianggap apa? Intelektual yang nyinyir, intelektual yang tidak, ya kita kan intelektual yang opusan dan sebagainya. Dan di Indonesia oposisi itu dianggap musuh persoalannya, dianggap lawan. Padahal oposisi itu ya cuma kita berbeda pendapat saja. Itu dia tidak paham tentang hidup sebenarnya tegak karena keseimbangan. Jadi so what Bang? Di dalam konteks jadi ini, anak-anak kita ini bagaimana? Jadi sebetulnya masalahnya bukan undang-undang pilkada, tidak. Betul. Jadi balik terlalu cemen kalau kita berjuang untuk urusan itu. Artinya ketika kita tadi bicara ideologi kerja dan perilakunya, kita bahas saja. Dan ujung dari perilaku adalah konsep besarnya. Itu berarti ketika kita bicara perilaku, terutama berkaitan dengan usia, maka pertanyaan kita, apa sih konsep bangsa ini tentang mobilitas vertikal? Menarik kan di situ kan? Ya. Apa sih konsep bangsa ini tentang mobilitas vertikal? Naik jenjang, artinya gini, apakah merit sistemnya? Iya, di situ. Atau nepotisme. Tetangga sebelah lebih maju loh soal ini. Oh iya, betul. Tetangga sebelah lebih maju soal merit based system ini. Tetangga sebelah lebih maju tentang mobilitas vertikal mereka. Iya, ada pathnya yang. Iya, ada jalurnya yang benar gitu. Kita karena kita ngacak-ngacak ideologi kita sendiri, ngacak-ngacak ideologi kerja kita sendiri, akibatnya menjadi kita berantakan dalam mobilitas vertikal. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah mengerti tentang karya kekaryaan bisa duduk pegang organisasi yang punya ideologi karya kekaryaan misalnya. Contohnya begitu gitu loh. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengerti tentang dia nggak masuk ABG ya? Oh iya. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengerti solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat bisa menjadi ketua umum Solidaritas Indonesia gitu loh. Padahal hidupnya tidak pernah punya gambaran solidar gitu loh, gimana? Bagaimana Anda tidak mengerti apa-apa di dalam, tidak punya track record ngurus ini ya, diskurs ngurus negara atau ini. Tapi juga kadang-kadang juga dipikir how fast sebetulnya. Kalau dulu kan selalu ada tokoh Banana Republik, ya konsep-konsep yang namanya memang begini. Boneka, itu kan udah disiapkan, tapi disiapkan itu by kayak clandestine kayak gitu kan istilahnya. Jadi gini Husnul, ketika kita masuk ke dalam kajian itu, maka yang disebut dengan demokrasi mereka menyebut adalah mobilitas vertikal dengan persaingan. Mereka menyebut gitu. Pasar. Mobilitas persaingan dengan pakai bebas lagi. Bebas. Mobilitas vertikal dengan persaingan bebas. Itulah demokrasi. Itulah demokrasi bahasa saudara. Padahal itu tetap yang namanya nomor piro wani piro. Karena sebelum itu ada rekrutmen. Dari rekrutmennya itu merit system tadi atau ini karena demokrasi selalu dihubungkan kemudian masuk ke election. Iya gitu. Rekrutmen itulah yang parah di Republik. Jadi jadi kalau pakai istilah Husnul, ada rekrutmen, ada selection, ada election. Kan gitu ceritanya urut-urutannya. Itu adalah demokrasi. Nah, sementara dinasti adalah mobilitas vertikal karena keturunan. Kan bicaranya begitu ya ceritanya. Monarki. Tapi Bang, the real monarki yang dulu itu monarki full monarki, itu kalau namanya prince, pangeran, itu kan dilatih. Dia dilatih di militer, dia dilatih di olahraganya, dia dilatih memanah, dilatih kuda, dilatih otaknya. Coba cek itu kayak mau di Inggris, mau pangeran. Itu kan pelatihannya ada. Nah di dalam model demokrasi yang mengikuti monarki, sekarang sekolahnya apa aja? Sekolahnya aja deh. Nggak jelas. Sekolahnya aja. Artinya itu makanya disebut sebagai legasi hitam. Oke. Karena itu saya sih oke aja orang ngebahas MA23 dengan MK60 oke aja. Enggak apa-apa, silahkan. Oke. Tapi harus dilihat ini struktur masalahnya. Bahwa ketika masuk ke dalam perilaku politik, apakah Anda menganut demokrasi atau apakah menganut dinasti, Anda mesti balik ke dalam ideologi Anda berpikirnya. Sehingga ini tergambar sebagai problem struktural. Betul. Bahwa dalam mobilitas vertikal di Indonesia ada masalah-masalah mendasar yang tidak selesai.
Emang mentang-mentang Anda anak ketua umum partai terus Anda menjadi ketua umum partai begitu? Ya bagi mereka tadi itu leta semua. Gimana sih bacanya bahasa Prancis? Negara adalah saya. Lesetak semua. Negara adalah saya. Ya. Itu ya gimana? I am the law and the king. Louis 14 ya. Betul. Kita pernah bahas ya. Pernah kita. Ya. Jadi artinya begini, sebagai penutup. Ini adalah peristiwa di mana Indonesia selama 79 tahun merdeka gagal dalam membangun sistem dan mekanisme mobilitas vertikal. Itu harus diakui. Harus diakui. Jadi walaupun sebentar. Gimana? Walaupun pendidikan pernah dijadikan ajang sebagai sarana untuk mobilitas vertikal, tapi ternyata karena Husnul bilang pendidikan gagal dalam perspektif remedi, maka pendidikan pun gagal dalam membangun mobilitas vertikal. Kenapa? Karena tanpa kejelasan ijazah saja Anda bisa jadi wapres. Jadi capres. Jadi itu logika. Jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR. Jadi anggota DPD. Jadi gubernur. Jadi macam-macam. Warga negara Amerika bisa jadi bupati. Apa artinya, Husnul? Kalau mobilitas vertikal itu berantakan, disorder. Apa artinya, Husnul? Secara sosiologis, ketika mobilitas vertikal itu disorder, berantakan, amburadul, nggak karu-karuan, karena didasarkan pada kepentingan-kepentingan elit di situ, apa artinya? Dinamika sosial politik selalu akan berada dalam posisi ketak beraturan. Maka dia bukan ketemu social order, Husnul. Ketemunya social disorder. Jadi nggak ada kalau Huntington nulis tentang tertib politik. Nggak ada. Walaupun kita mengkritisi Huntington beberapa bukunya. Iya. 3 jilid loh. 3 jilid loh. Tertib politik itu. Itu sudah diterjemahkan itu. Iya 3 jilid loh. Sampai hebat. Tapi sederhananya sesungguhnya begini. Sederhananya adalah soal mobilitas vertikal. Gitu pendekatannya. Kalau kita bicara mobilitas vertikal, satu-satunya cara sebenarnya pengakuan tentang kompetensi. Gitu kan? Pengakuan tentang integritas. Jadi ada integritas, ada kompetensi, kan di situ muncul. Artinya sesungguhnya prasyarat-prasyarat yang muncul, gitu ya, conditionality-nya itu kan mestinya tegak di situ. Kita kan berantakan. Kita punya prasyarat, tapi ternyata prasyarat kita cuma hitam putih. Lalu kita benarkan soal usia, kita benarkan soal macam-macam. Sekali lagi, disitulah kemudian muncul apa yang saya sebut sebagai social disorder. Dari mulai social distrust muncul. Husnul, suka tidak suka, harus diakui bahwa sesungguhnya para penegak hukum di Indonesia, ketika hukum bisa dibeli dan para penegak hukumnya seperti ini, maka yang sedang dilanggengkan, mereka sedang sinambungkan adalah sebuah sistem social distrust, Husnul. Itu apa artinya, Pak? Masyarakat kita sakit, Husnul. Sakit. Kenapa? Karena modelnya tadi, mobilitas vertikalnya rusak, para penegak hukumnya, para elitnya tidak punya keteladanan dalam rangka tadi ngebangun social trust, social order. Jadilah kemudian masyarakat sakit. Itu Husnul. Saya kira itu kesimpulan Husnul dari pertarungan. Tapi satu lagi. Oh iya. Ini ada yang saya tahu selalu mengangkat filosofi Jawa. Anda paham nggak sih filosofi Jawanya yang adiluhungnya itu nggak begitu, nggak punya interest, nggak punya. Kemudian dia melindungi kepentingan rakyatnya. Raja adil, raja disembah. Raja lalim, raja disanggah. Jadi raja itu bukan kemudian Anda bisa seenaknya saja. Raja lalim, raja disanggah. Raja alim, raja disembah. Itu kalimatnya. Iya. Jadi kata kuncinya positif dulu. Raja alim, raja disembah. Raja lalim, raja disanggah. Itu. Pemirsa IC Real Show. Oke, Husnul. Raja alim disembah, raja lalim disembah. Saya nggak usah membuat kesimpulan. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini, conversation kita ada gunanya. Amin. Jadi adik-adik mudah-mudahan nggak apa-apa. Kita namanya anak-anak juga belajar kayak gitu, belajar dari kesalahan dan sebagainya, nggak masalah. Tapi tolong yang para aktor-aktor politik yang lain, jangan kemudian Anda mendolimi anak-anak kita untuk kepentingan sesaat Anda. Jadi yang tadi itu, mudah-mudahan bahasan kita ini berguna. Kalau salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.